Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2022 Ajib hadir dengan studio baru. Lumayan, lighting. Lumayan. Timnya hebat-hebat kok. Jadi tenang aja. Nah, cincai lah. Cincai ya. Kita kan kayak baju Kartini gini kan. Terutama perempuan. Soalnya Betul. kalau perempuan pasti inginnya ada sesuatu. Apalagi ibu-ibu. Kita pasti ada beberapa nih. Jadi alhamdulillah deh Jawa Barat karena sukses. Tapi buat saya sukses itu adalah impact. Gimana sih mempunyai data yang update, komunikasi publik untuk ASN itu sangat penting. Educate women dan educate generasi. Nih ya udah capek tang begini dah udah biasa. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2022. Baru, gitu ya. Harus semangat baru dan lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin. Dan ini situasinya juga baru. Ya, benar banget. Nih, Akang Teteh ya, beda kan tahun baru 2022, tamunya juga spesial lainnya gitu loh di Aju. Apa sih yang enggak buat Akang Teteh sejabar se-Indonesia Raya gitu. Oh, gaya bisa. Gaya bisa. Alhamdulillah. Jadi ini yang pertama kali menikmati ruangan ini. Exactly. Makanya di tahun 2022 Ajib hadir dengan studio baru yang gegap gempita ini. Gegap gempita nggak sih Mel? Ya. Lumayan, lighting. Lumayan. Dan tamunya juga itu dia spesial. Kenapa coba spesial? Belum apa-apa juga udah menyapa. Yeah, this is the year, the new year katanya 2022. Alhamdulillah. Sampai juga ya. Pada 2021 it's not easy anyway, right, ma'am? Ya, bisa berjalan dan bisa fight. Alhamdulillah. Betul. By the way, aku belum kenalin. Alhamdulillah kembali di Aji Podcast episode kali ini di tahun baru 2022 kita kedatangan seseorang. Beliau bukan orang sembarangan pastinya. Orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa aja. Catat. Beliau adalah mohon izin ma'am, Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI selaku asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan juga sebagai ketua harian penanganan COVID-19. Jadi ada satgas hariannya untuk penanganan COVID-19. Nah itu highlighted karena masih pandemi itu masih menjadi satu hal. Ya. Kita masih berperang melawan pandemi. Dan kita juga masih menjaga prokes ya Mem ya? Iya masih. Karena ternyata walaupun sekarang melandai, tapi tetap harus waspada. Tapi juga nggak perlu panik. Nggak perlu panik. Tetap santai, tapi tetap waspada. Harus waspada. Harus waspada. Beda ya kalau yang udah biasa ini mah nggak usah susah-susah. Silakan madam, you talk anything you want. Kenapa manggilnya madam ya? Oh iya, aduh lupa nih saya. Mohon izin ya kalau kata beliau itu adalah our lovely madam. Jadi saya biasanya manggilnya beliau madam. Jadi karena sama-sama kita dulu di dinas pendidikan begitu. Dan beliau selalu ada bersama saya. Di samping beliau gitu ya Mem. Selalu ada di samping saya. Luar biasa pokoknya. Keren. Makanya podcast ini terus berkembang. Dan udah deh pokoknya bravo buat podcastnya BKD dan semua insya Allah dari kita untuk kita Akang Teteh nanti berikutnya Mem kita undang ya. Keren. Di Ajib yang akan datang Akang Teteh pokoknya diantos sih kasumpingan kami yang semua akan datang di Ajib dan harus terinformasikan dari kita untuk kita khususnya tepat ASN sekali Jawa Barat. Yes. Aduh aku nggak susah ngisi host gitu mah enak. Ya memang kita kan kayak ngobrol aja bener ya. Emang harus ngobrol, harus ngobrol. Iya, mohon izin Mem. Mohon izin. Jadi beliau adalah tadi disampaikan Ibu Asda, sebetulnya kami pastinya panggilnya beliau itu Bu Asda, Bu Asda 1. Nah, selain ketua penanganan harian ya Mem ya. Ketua harian Satgas Covid itu pasti berjibaku selalu always dengan isu pandemi ini, apalagi kan isunya masih akan datang tuh whatever itu si Omikron baru ya, varian baru dan si Omikron gitu ya. Terus ada lagi Delta. Tapi timnya hebat-hebat kok. Jadi tenang aja ya. Di Jawa Barat tuh timnya luar biasa. Amin. Bismillah. Dan solid banget. Sudah teruji ya Mem? Sudah teruji. Dropping itu angka jadi, itu. Data-data
cincai lah. Cincai ya. Tek udah pasti itu ada itu tuh. Ada GDS juga wah, gitu ya, betul, teman-teman yang lainnya timnya juga gitu. Betul. Iya. Oke, nah tadi sebetulnya udah kita itu akan membahas menggali selain berkaitan dengan exactly tupoksi beliau di keasdaannya dan juga tadi di dengan pandemi COVID ya Mem ya. Kita juga pengen menggali nih sosok nih kurang lebihnya nih yang ada di beliau karena sometimes ini kan hari Kamis ya Mem ya. Kita kan kayak baju Kartini gini kan. Ya, ini lebih baju kedaerahan gitu. Jadi penting karena juga itu memotivasi iya. Untuk lebih mencintai lokal tapi tetap think globally gitu. Locally, think apa namanya? Iya, thinknya globally gitu. Locally. Buktinya kita masih cinta dengan pakaian-pakaian. Malah jadi lebih semangat sih ya kayaknya ya. Terutama perempuan. Soalnya kalau perempuan pasti inginnya ada sesuatu yang selalu beda ya. In each day penampilannya gitu. Harus ada sesuatu betul. Gitu. Siap. Dan ternyata itu ini ekonomi juga karena kan yang bapak-bapak misalnya dia harus pakai pangsi kan pasti dia harus beli gitu, ada orang produksi gitu, dan dia harus ganti gitu, nggak mungkin satu kan. Nah ini juga bagian dari pemulihan ekonomi karena pandemi. Ya semuanya sangat berkaitan ya. Apalagi ibu-ibu, kita pasti ada beberapa nih. Jadi kebijakan itu tuh mendukung sekali gitu. Udah alhamdulillah deh Jawa Barat keren. Alhamdulillah banget pokoknya Mem. Iya, Mem sebelumnya kan tugas ya panjang sekali sampai ada di titik ini sebagai asisten daerah. Ada sebelumnya di Disdik tadi sudah disampaikan, lalu ada di Dinas Ketahanan Pangan, di DPTM PTSP, di DP3 AKB. Oh, DP3 AKB, iya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, itu luar biasa nih perjalanannya dari sana sampai di titik kira-kira ini. 7 kali pindah-pindah. Nah itu dia nih. Seru juga ya. Nanti makanya kita akan korek-korek nih, kenapa bisa, tipsnya gimana nih biar tetap tangguh nih dari sekian banyak perjalanan dan and already in this level as well gitu, udah di level ini juga gitu. Nah Mem ya seperti itu. Oke. Rangkaian tadi dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah, sekarang ujuk-ujuk ojol-ojol sebagai Ibu Asda. Nah itu gimana tuh Mem, tupoksi yang ya kalau kita normatif ya, ASDA itu biasalah rumusan kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemudian kesejahteraan rakyat. Di situ juga ada hukum dan HAM. Dan ASDA 1 itu ada kurang lebih sekitar 13 lah perangkat daerah yang berada di bawahnya, termasuk biro. Jadi kira-kiranya yang sekarang itu bagaimana kita terus meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan penata laksanaan dari pemerintahan daerah gitu ya, pemerintahan umum yang lebih efektif. Kemudian juga sehubungan juga ada otonomi baru, daerah otonomi baru. Yang kedua itu adalah tata kelola. Tata kelola ini adalah terkait juga pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan juga keberagaman agama itu, karena agama kan sebetulnya tidak di kita begitu ya. Dan yang berikutnya itu yang berhubungan dengan penataan efektivitas atau upaya-upaya kita meningkatkan efektivitas daripada perundang-undangan. Ya, seputar itu. Dan tadi ada sekitar 13 perangkat daerah yang 13 perangkat daerah yang di bawah berkaitan. Jadi ada fasilitasi, ada fasilitasi, ada koordinasi gitu ya. Ada koordinasi, fasilitasi, kemudian ada pembinaan dan sebagainya. Kita juga merumuskan untuk ikutnya Pak Gubernur begitu ya. Kemudian juga tadi ada LPPD, kemudian RKT, RKA, DIPA, DPA, ya segala macam lah yang berurusan dengan pembangunan untuk penyelenggaraannya. I see, pastinya. Berarti dari sekian banyak hal itu, yang selain COVID pandemi itu sendiri gitu Mem, apa sih yang menjadi concern nih within this year atau yang akan dihadapi maksudnya utama di tahun 2022 ini gitu loh. Jadi concern utama tuh ya pasti memang ada gitu ya. Maksudnya ada waktu-waktunya gitu. Khususnya sih yang sekarang concern itu pasti areanya di kesejahteraan sosial gitu, akibat daripada
disrupsi kita kan ada disrupsi karena 4.0 yang mengubah tatanan kehidupan gitu ya. Kemudian juga ada disrupsi terkait dengan pandemi begitu, dan ini pun juga merubah segala sesuatu, merubah juga adaptasi kebiasaan dari bagaimana kita membangun pemerintahan di Jawa Barat. Pak Gubernur juga sudah melaksanakan evaluasi dari tahun 2021. Kita ngerasa kayak ada anggaran di refocusing gitu ya. Pasti juga ada capaian-capaian yang memang di reschedule dan sebagainya. Jadi evaluasi itu yang tentu nanti akan dilaksanakan di 2022 dan itu tentu semuanya sudah merumuskan itu. Jadi kemudian kalau waktu-waktu misalnya Januari, Februari, Maret kita masih di perencanaan begitu ya. Kemudian yang pasti lagi adalah masih berhubungan dengan pandemi karena memang kesehatan, sosial, pendidikan itu ada di saya tenaga kerja. Bulan-bulan November, Oktober, November itu pasti buruh tuh lagi bergejolak gitu ya. Kemudian nanti Juli, Agustus PPDB gitu ya, sudah kebaca itu. Jadi mitigasinya kita sudah terbayang begitu. Yang lain-lainnya rutinitas adalah bagaimana kita memfasilitasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dan sebagainya terkait tadi yang tupoksinya ASDA gitu lah. Jadi udah kebaca ya Mem ya, pemetaan itu udah kebaca lah, timeline gitu. tuh udah ritmenya dan tuh ada yang berulang gitu ya. Artinya di titik mana kita pasti akan peak gitu ya. Seperti itu ya. Sekarang mitigasinya aja. Hidup itu kan mitigasi ya. Oke. Satu hal sih ya yang paling bisa kita ambil nih dari beliau tuh adalah should be a fast learner. Ya, benar. Harus belajar cepat. Mungkin juga karena kan dunia itu cepat berubah gitu ya. Jadi tantangan dinamikanya tuh akan luar biasa. Jadi kalau kita nggak berubah, kitanya sendiri nggak berubah, kitanya juga nggak cepat belajar betul. Harus mengambil pelajaran. Nah itu untuk tadi nyusun mitigasi. Nanti ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana itu juga bisa diimplementasikan dengan tepat waktu dan sebagainya. Ya gitulah. Pasti. Ada rumusan perencanaan yang siklusnya ya seperti itu gitu. Pastinya. Kita tinggal tadi itu berinovasi aja di antara siklus-siklus itu ya. Kita apalagi sudah mengetahui nih ritmenya akan seperti ini, kita ketika tahu kebutuhan, inovasi dimasukkan ya udah akan mempermudah lagi Mem ya, seperti itu. Oke, yang penting tadi tuh ya open mind, mau mendengar gitu lah. Pokoknya yang seperti itu. Jadi poinnya adalah memang sikap ya. Iya. Sikap juga. Oke, udah panjang lebar nih, belum apa-apa juga. Nah, Mem, dari sekian banyak tadi, ini nih agak-agak mulai ini nih ke pembahasan lain. Ini for you itu sebetulnya apa sih sukses atau makna sukses itu apa, Mem? Makna sukses sukses tuh kalau secara teori adalah mencapai target-target yang kita inginkan. Tapi buat saya mungkin catatannya sukses itu adalah impact gitu ya. Dari perjalanan panjang. Jadi di situ mungkin ada proses-proses yang proses-prosesnya itu sendiri harus dilakukan secara baik sehingga performance baik. Jadi kalau baik itu dia repeatedly gitu ya, berulang gitu ya. Jadi kesuksesan itu akan jadi sukses lagi dan sukses yang terpenting adalah when the other sukses juga gitu ya. Pasti jadi ada sesuatu dan dia happy gitu ya. Nah, itu juga membuat kita tuh terbawa gitu. Kalau menurut saya sukses juga sebuah lingkaran yang nanti didorong begitu ya. Orang tambah sukses, happy, sukses lagi gitu lah. Makanya si prosesnya itu harus benar. Kalau prosesnya nggak benar, dia off. Jadi cuma sekali itu dan setelah itu dia cut off gitu ya. One off aja gitu dan itu dia nggak sustain gitu. Jadi harus make everybody happy lah. Kayak tadi di BKD ini keren. Habis joget-joget lah kita. Habis joget-joget, habis makan-makan, tahun baru begitu ya. Semangat baru, punya ide-ide baru begitu. To recharge. Iya, harus itu, penting itu. Oke, jadi aku highlight ya Mem, izin. Jadi tadi
harus repeatedly gitu lah ya. Karena memang prosesnya baik ya. Jadi sukses itu prosesnya harus baik. Jadi artinya performance-nya juga dia baik. Jadi ada repeatedly, kemudian dia jadi apa ya? Jadi bukan custom apa ya, kebiasaan gitu. Adjusted dengan dirinya masing-masing ya Mem ya. Tuh Akang, ini si Akang ini nih. Tapi harus bikin sukses orang lain lu juga gitu ya. Kalau sukses untuk sendiri sih enggak lah. Bener. juga PNS itu tim. Jadi kita harusnya bekerja tim gitu sih. Iya. Nih Mem, aku izin mau ngasih jangan nih si Akang Galvan ini nih repeatedly dan happy. Dua-duanya insya Allah udah ada di BKD. Asik. Dian dan lain-lain. Oh iya, BKD soalnya harus jadi role model ya. Orang SDM-nya ada di situ gitu. Amin, mudah-mudahan. Slowly but surely, amin ya Mem ya. Tapi sakin ya, semua perangkat daerah itu udah keren-keren sih sekarang tuh. Udah semakin merata aja gitu. Orang banyak yang oke dan makin keren-keren gitu loh Mem. Iya. Oke, nah berikutnya aku mau ngorek nih Mem. You already in this level as women. Tadi I highlight itu loh Mem, bahwa ketika sukses itu adalah how to give impact to others katanya. Bagaimana kita memberikan impact lain ke orang lain to be success as well gitu, untuk menjadi sukses itu sendiri. Nah, selain tadi paparan itu, kuncinya apa nih Mem yang menjadi itu landasan nih for you gitu loh, to live alive dan happy tadi? Itu sebenarnya lebih kepada mengolah ego ya. Oke. Itu penting banget. Ya karena ada kita maksudnya sebagai PNS itu punya maksudnya dari berbagai level. Artinya dari mulai staff, kemudian kemarin-kemarin kita masih berbicara eselon 4, eselon 3, kemudian eselon 2 ya. Dia maintain ego, kemudian berikutnya sih pasti punya perencanaan yang perencanaan base-nya adalah data gitu ya. Kemudian ketika kita mengimplementasi waktunya tepat, kemudian juga ada evaluasi dan sebagainya gitu. Jadi poinnya tidak sekedar hanya di intelektual, karena Stanford mengatakan katanya intelektual itu cuma 12,5%, sisanya adalah emosional intelijen begitu. Dan ini menjadi krusial begitu di dalam melaksanakan karir. Berikutnya itu adalah bagaimana kita mengembangkan kapasitas. Karena permasalahan setiap saat, setiap detik, setiap level pasti makin banyak ya. Tapi bagaimana kapasitas kita bisa mewadahi si permasalahan itu. Jadi even ada permasalahan besar, kayaknya biasa aja karena kita sudah terbiasa dan kapasitas kita diperbesar. Contoh misalnya ketika kita harus berbicara pakai bahasa Inggris ya, kita memang kapasitas kita di situ begitu ya. Kemudian orang sekarang berbicara mengenai data dan sebagainya, berarti kita juga harus in charge dengan gimana sih mempunyai data yang update, yang kemudian juga penampilannya. Yang pasti lagi adalah komunikasi publik. Itu juga untuk ASN itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting begitu ya. Jadi kapasitasnya selalu harus kita tingkatkan, berjalan dengan waktu begitu, karena memang dinamikanya akan berbeda gitu ya. Dan sekarang zamannya milenial, anaknya generasi Z gitu ya, orang informasi dengan sangat luar biasa. Jadi kalau sekedar hanya birokratisasi udah nggak laku. Jadi semua sudah terdemokratisasi oleh tadi informasi yang begitu sangat gampang. Jadi kalau kita cuma nunjuk gitu ya, kayaknya udah nggak zaman gitu ya. Kalau kita ingin dilayani, aduh udah nggak deh gitu ya, udah nggak berlaku kayak gitu-gitu sih. Betul. Jadi ya udah harus mereka adalah mitra gitu ya. Masyarakat juga ya kita perlu tahu apa sih yang terjadi di lapangan kayak gitu-gitu sih. Kayaknya sih. Pastinya. Nih ya udah capek tang begini dah, udah biasa. Main madam bisa always capek tang always, pokoknya mana capek tang. Tapi saya benar kadang-kadang aneh juga ya kalau ada pemimpin gitu. Pemimpin itu artinya bukan harus selalu eselon 2 gitu. Artinya kan semua jadi pemimpin gitu ya. Kalau eselon 4 gitu, yang kalem-kalem gitu, suka kagum juga gitu. Ya. Justru ya kalau saya nggak bisa gitu. Pasti cerewet di mana-mana. Cerewet tapi betul mantul langsung gitu kan, menyimak dengan baik dan benar, pastinya harus begitu. Benar-benar kecapek tangannya nular ke aku ya memang. Iya. Nah speechless aja. Harus soalnya orang yang podcast harus capek tangan
dan harus cepat gitu ya. Apa namanya bereaksi terhadap lawan bicara. Itu pelajaran pertama juga sih kayaknya. Exactly. Gitu. Oke, nih udah sebegitu banyak hal. Ada hal lain ya tentang perempuan. Kok tahu sih? Ya soalnya awalnya ini kayaknya harus ada perempuan nih. Iya. Gitu. I wanna highlight terms women support women gitu loh. Women empower women. Wanita itu harus mensupport wanita lain. Women educate women dan dia educate generation gitu. Itu jadi kata kunci. Jadi kita tuh memang harus mengedukasi perempuan karena perempuan itu dia bereproduksi. Jadi artinya satu generasi itu memang harus dieduket melalui perempuan gitu. Salah satunya ya. Gitu. Iya betul. Nah, you as leader ya gimana pun lah, you are leader anyway gitu Mem ya. Tadi walaupun tadi disampaikan sebenarnya nggak harus selalu eselon about that gitu. Bahwa pada akhirnya kita sebagai pemimpin at least for our own self gitu ya, untuk diri kita sendiri. Nah, memang tantangannya nih ya, kasih bocoran nggak atau minimal kasih pengalaman nih gitu dari sekian rangkaian perjalanan gitu karir and then sudden udah di level ini gitu ya. Aduh apa? Aku jadi deg-degan. Ada bos aku. Terus in a sudden gitu already in that level gitu. You're as a leader, but you're a woman as anyway gitu, sebagai perempuan gitu, tapi juga harus menghadapi tantangan challenge bahwa ada ternyata staff atau rekan-rekan juga enggak semua perempuan. Itu bagaimana tuh? Ada kendala kah atau gimana? Jadi gini, kita tuh sebagai perempuan, kita ngomong sebagai perempuan harus bersyukur gitu. Harus bersyukur itu apa? Karena kalau kita ngomong sacrifice ya, si perempuan ini sebenarnya punya nilai lebih ya enggak gitu ya, dari dia domestik, dari dia harus mengandung 9 bulan, melahirkan gitu ya. Betul. Jadi ketika dia dihadapkan kepada sebuah masalah, karena dalam perjalanan itu sebenarnya kan dia battle ya. Jadi kan kalau battle itu pasti di beberapa tempat kita pasti kena pukul dan sebagainya begitu ya. Sebagai perempuan yang terbiasa dihadapkan kepada masalah-masalah secara biologis ya sendiri gitu ya, dia artinya dia menjadi, membuat saya sih harusnya dia menjadi lebih kuat karena dia juga kesabarannya juga semakin teruji, sehingga kalau memang dia mendapatkan permasalahan-permasalahan dengan kesabaran itu begitu ya, dia jadi kekuatan. Nah, jadi kekuatan inilah yang tadi bagaimana memanfaatkan waktu yang 24 jam. Artinya tadi kembali meningkatkan kapasitas kita gitu ya. Kapasitas kita ada di level mana begitu, kalau ditugaskan di sisi yang mana begitu ya. Kalau memang dia jadi leader di mana begitu ya kan, memang karena ini tadi cerita ya, berbagai ada strata gitu ya. Maksudnya ada strukturnya kalau di pegawai negeri begitu, dan tadi kemudian bingkainya kita juga punya peraturan, kemudian juga kompetensi dan sebagainya begitu ya. Jadi memang kotak-kotaknya juga sudah ada. Nah, kapasitas itulah yang harus kita tingkatkan. Kelihatannya sih kalau saya itu jadi sebagai perempuan tadi ya, karena kita punya kekuatan yang lebih menurut saya, dan kita harus bersyukur, itu yang harus kita manfaatkan gitu aja. Betul sekali. Dan yang tadi kata kuncinya betul ya, jadi women support women, kemudian educate women, and then empower women juga. Iya, empower women juga. Jadi educate women, educate generation, itu penting. Tepat. Tapi jangan disalah maknai. Ini kenapa mana women ya memang. Ya, it's not merely about feminism. Kadang sesuatu yang menjadi isu hal. Tapi pada faktanya kan di lapangan juga demikian. Kita bisa melihat data gitu. Berapa persen sih gitu wanita ya dengan dunia kerjanya seperti itu. No wonder kan, nggak salah dong kita cari-cari tipsnya ke yang empunya yang already in that level as well gitu. Jadi ya betul ya memang, jadi sepakat. Jadi seperti itu pada akhirnya harus tahu. Iya, karena memang juga di satu sisi, di samping tadi ada kelebihan-kelebihan, memang mereka dari reality di lapangannya memang misalnya akses perempuan terhadap pembangunan memang dibanding laki-laki agak berbeda begitu ya. Mereka taruhlah rata-rata lama sekolah misalnya ya. Laki-laki di Jawa Barat itu posisinya di sekitar 8,6an gitu ya, mendekati 9. Perempuannya itu masih di angka 7, sekian begitu ya, akses terhadap pendidikan misalnya. Kemudian kalau kita lihat lagi
manfaat dari pembangunan begitu ya. Kadang-kadang perempuan juga masih relatif sekarang mana jarang gitu ya, misalnya perempuan ke bank minjem dan sebagainya, itu salah satu contoh begitu. Jadi memang ini perempuan ini harus tadi ada empowerment, ada edukasi, ada segala macam begitu, karena memang real di lapangan jumlahnya hampir sama ya. Jadi kalau ada 100 laki-laki, ada 100 perempuan, 102-nya laki-laki begitu ya. Jadi kan jumlahnya, jadi sebagai sebuah kekuatan itu harus dikembangkan, harus dikuatkan, harus di empowerment gitu ya, sehingga tadi dia punya potensi yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sih, sebenarnya lebih ke situ. Oke. Ini inline nih, aku mau ngasih bocoran, Mem. Ada satu quotes yang inline banget seperti apa yang Bu Asda beliau sampaikan. Ini adalah bunyinya gini, Mem. A strong woman is someone who raises other women instead of tearing them down. Jadi yang sukses itu, wanita sukses itu yang support juga orang lain, wanita lain, daripada harus menjatuhkan. Jangan suka cemburuan ya sama wanita lagi ya. No, envy boleh, tapi jealous jangan ya, Mem. Kalau envy itu kan cenderung yang pengen beliau dia bisa. Aku kayaknya bisa nih kayak gitu. Harus envy. bisa. Tapi kalau jealousy ya ada hal-hal negatif gitu. Nah, itu yang penting juga buat perempuan itu selalu berpikiran positif gitu ya, sehingga auranya juga jadi yang terpancarnya juga positif gitu ya. Dan kebaikan ya. Iya. Jadi perempuan ngenahen gitu ya. Iya. Benar, sekarang bilang gitu ya, maksudnya dia ngenahen di rumah karena anak-anak juga penting. Kalau enggak anak-anak lari loh ke tempat yang ngenahen lain begitu ya. Ya di situ juga ada suami begitu ya. Sama di kantor juga orang bisa imboi gitu ya, menjadi ibu begitu ya. Itu juga ya itulah gitu ya. Ngenahen dalam tanda petik artinya dia open mind begitu ya, mau mendengarkan begitu ya, selalu support ya, itu hal-hal yang begitu. Itu sebenarnya kelebihan dari perempuan gitu. Akang Rete, aku izin nih. Di sini aku tuh ada nervous karena ada dua obo saya di sini. Memantau dan memastikan Bu Asda aman gitu. Dia diajukan di sini. Ini luar biasa ini. Jadi idenya ya, inovasinya ini kepala BKD ini harus jadi benchmark untuk yang lainnya, biar ada podcast yang lain muncul gitu, sehingga informasinya menjadi lebih lebih tersampaikan lagi begitu. Ini keren. Jadi bismillah. Yang lain juga banyak kok yang udah bermunculan podcast lain. Jadi kan semakin banyak informasi yang itu menjadi penting memang dan sekarang menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kan. Jadi keberhasilan pembangunan di Jawa Barat itu dengan begini akan lebih mudah. Kemudian orang juga lebih mudah untuk mencerna aja gitu ya. Jadi nggak terlalu pakai bahasa-bahasa yang bahasa langitan gitu. Jadi ini kayak gitu. Oke. Satu lagi terakhir, Mam. Kasih deh kita atau wejangan atau saran atau apapun untuk teman-teman rekan-rekan ASN di Jawa Barat, Nusantara atau bahkan dunia. Ini aksesnya dunia kan? Gitu ya. Tentang apa misalnya? As women, atau apapun yang berkaitan dengan tupoksi atau probably women aja deh, women. Boleh? Women ya. Kalau jadi gini, perempuan itu kan ada dua gitu ya. Ya sama sih laki juga ya. Artinya di rumah dan di karir begitu. Karena memang perempuan ini sudah memutuskan juga untuk bekerja, artinya dia juga harus bertanggung jawab dong dengan tugas-tugasnya dia juga begitu ya. Kemudian di rumah ya itu sunatullah lah begitu ya. Kita punya punya tanggung jawab, generasi berikutnya pasti harus lebih baik. Jadi kalau saya sih yang paling penting, saya sebagai ibu selalu ada gitu di anak-anak gitu ya. Terus ada yang pastinya juga adalah komunikasi begitu. Jadi selalu ada, dan komunikasi itu adalah juga salah satu bagaimana menyeimbangkan antara karir dan domestik gitu ya, yang ada di rumah begitu ya. Sebetulnya juga di tempat bekerja juga, artinya kapanpun dihubungi kita ada. Jadi saya selalu bilang dulu ya, selalu bilang komunikasi begitu ya, sabar, dan yang terakhirnya itu tadi ego kita itu bisa dikendalikan begitu.
kita bisa marah atau boleh marah pada tempatnya begitu. Jadi komunikasi ini menjadi hal yang komunikasi kita dengan atasan, dengan bawahan dan dengan sesama, begitu juga dengan masyarakat. Jadi ini adalah sangat kritis menurut saya komunikasi. Kemudian yang kedua tadi sabar itu karena kita menjadi pelayan. Ini kalau udah urusan di kantor ya. Jadi harus melayani, udah nggak boleh lagi nunjuk terus ingin dilayani, menunggu begitu, udah enggak. Jadi memang harus melayani karena kita harus membuat the others juga sama-sama pintar dengan kita, sama-sama juga punya skill yang baik begitu. Tadi mungkin suksesnya adalah juga bukan sukses untuk secara pribadi gitu ya, tapi suksesnya itu adalah tim. Kita udah nggak bicara lagi Superman, Superwoman, tapi pasti bicaranya adalah super team. Luar biasa. Itu. Nah, kalau boleh disimpulkan nih ya, saya punya quote lain nih. Leadership is about making others better as the result of your presence and making sure that impact lasts in our absence. Ya, harus ada impact. Bahwasannya kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa membuat dunia, lingkungan atau orang lain bisa menjadi lebih baik dengan keberadaan kita, tapi akan tetap sustain ketika kita pun tidak berada di situ gitu ya Mem. Sepakat ya Mem ya? Oke, makasih ya Mem ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun atas perkenannya ya Mem ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Aji Podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel BKD ya, BKD Aji Podcast, yang dipantengin terus, banyak info menarik di situ. YouTube-nya banyak juga ya isinya ya. Agak melesat nih, alhamdulillah. Berarti Pak Kaban berhasil nih membina dan memberikan informasi ke halayak, bahkan pada halayak umum. Itu salah satu kesuksesan karena memberikan impact untuk yang lain, jadi lebih mudah untuk dapat informasi. Oke, ketemu lagi di Aji Podcast berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib ASN Jabar ikut bicara.